Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,35%. Dengan total market cap mencapai di 1,05 triliun US dollars. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat ada koreksi sebesar 0,81% dan sekarang ada di angka 22.753. Sementara untuk Ethereum dia meningkat sebesar 0,34% di angka 1.636. Lalu untuk BNB dia meningkat sebesar 0,79% di angka 304. Sementara untuk XRP dia meningkat sebesar 0,47% dan sekarang ada di angka 40 sen. Untuk Cardano dia meningkat sebesar 0,87% di angka 37 sen. Untuk Dogecoin dia meningkat dengan signifikan sebesar 4,63% dalam 24 jam terakhir dan sekarang ada di angka nyaris di 9 sen ya. Dan yang terakhir Solana dia terkoreksi sebesar 2,42%. Jadi overall kita bisa lihat di sini sepertinya Bitcoin dominan sedikit turun ya, karena kalau kita lihat Bitcoin cenderung koreksi, tetapi alts kebanyakan bisa bertahan ya, bahkan sedikit meningkat. Jadi overall seperti itu. Dan selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Untuk economic calendar kita bisa lihat di sini ya, kita ubah dulu, lupa diubah ke GMT plus 7 ya. Nah, kalau kita lihat di sini hari ini nggak ada yang terlalu penting sesuai dengan pembahasan kayaknya kemarin ya pembahasan kemarin nggak ada yang terlalu penting. Jadi hari ini lebih fokus ke TA. Untuk besoknya kita bisa lihat juga di sini ada data dari Eropa, tapi seperti biasa ini kayaknya nggak terlalu ngaruh ya. Udah berapa kali kita ikutin tapi nggak terlalu menggerakkan cryptocurrency market. Tapi selain dari itu, ya bisa dibilang belum ada yang terlalu penting lagi. Jadi untuk hari ini dan besok lebih cenderung ke technical analysis ya. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke chartingnya, kita akan lihat dulu analisa kripto. Nah, kali ini kita bisa lihat ini tuh MACD di 15 day di TF 15 hari ya. Kalau kita lihat di sini secara MACD-nya dia sudah mulai cross. Nah, kalau kita lihat di siklus-siklus sebelumnya di 2019 di sini ya, lalu juga di 2000 berapa nih? 2015-an ya. Saat terjadi seperti ini adalah salah satu tempat yang cukup baik untuk melakukan akumulasi. Ya, alias ya bisa juga ini dibilang menunjukkan bahwa perubahan tren mulai terjadi gitu ya. Jadi lagi-lagi ini satu lagi teknik analisis yang sudah bertambah lagi itu bertambah bullish lagi ya. Tinggal kita lihat apakah akan mengikuti di siklus-siklus seperti sebelumnya atau tidak. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya kita akan geser ke chartingnya. Nah, untuk Bitcoin ya, buat lu yang sudah dengerin dari beberapa hari lalu ya, kita sudah bahas mengenai kemungkinan take profit ya. Dan ternyata kalau kita lihat karena weekly close kita pada minggu ini ya, ini di atas dari upper band ya, dari Bollinger Band di sini, dia close di atas dari upper bandnya ini, maka ini adalah TP perdana kita di ya bisa dibilang di 2022-2023 ya, siklus yang bisa dibilang masih kerasa seperti bear market di sini ya. Jadi secara official kita bisa lihat akhirnya TP charts mulai gue pakai lagi ya. Kalau kita di sini TP charts. Untuk Bitcoin kita sudah gue pribadi sudah lakukan TP 5% tadi saat dia close jam 7 pagi tadi di atas dari upper band ya. Nah, buat lo yang mungkin ketinggalan dan sekarang mau TP boleh juga karena masih kurang lebih di daerah situ juga ya. Dan buat lo yang nggak tahu nanti gimana cara TP selanjutnya, kita tarik minimal 100%. Jadi kalau sampai nanti ada peningkatan lagi dari sini, lebih dari 100% dan di atas dari upper band lagi, ya, kita bisa pertimbangkan untuk TP kedua. Nah, kemungkinan besar kalau gua akan TP sekitar 10%-an, ya. Harapan gua sih ini ada koreksi dulu. Koreksi dulu, mungkin ke daerah ya 20 ribuan ya, 20.700. Mungkin kalau lumayan ekstrim tuh bisa sampai ke si bull sport band yaitu di 19.400-an. Nah, udah gitu kita akumulasi lagi di situ. Ya, harapan gue sih seperti itu, ya. Tapi just in case ini ternyata riding the upper band dan nanti TP selanjutnya adalah kalau sampai dia ada peningkatan sekitar 100% ya. Pokoknya lebih dari 100% lah. Dia lebih dari 100%. Nah, kalau dia ada peningkatan lebih dari 100%, baru kita TP lagi. Ini saking ininya ya, harus ditarik ke atas. Udah lama nih. Secara persentase misalkan dia sudah lebih dari 100%. Nah, andaikan dia di atas dari upper band lagi, kita bisa TP kedua. Ya, tapi tenang lah, masih jauh ya. For now, buat lo yang ketinggalan TP tadi pagi jam 7, silahkan boleh TP sekarang ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya overall.
sesuai dengan harapan. Dan lagi-lagi menurut gue yang super penting adalah si bull support band di sini ya. Kita masukin dulu bull support band. Nah, untuk bull support band ini akan menjadi super penting kalau dia bisa mantul di situ ya. Tapi ya ada dua skenario sebenarnya ya. Skenario di mana dia ya di sini dulu lah, dia sideways lama, atau bisa juga seperti ini. Dia malah langsung koreksi, boom ke bawah sini ya. Karena dua-duanya pernah terjadi ya. Kalau kita cek contohnya di siklus 2000 apa ya? Oh, kalau gini kita harus pakai chart yang lebih panjang ya. Nah, di sini. Kalau kita lihat di 2000 misalkan di mana nih ya? Wah, kayaknya harus lebih mundur lagi. Nah, di sini. Di 2015-an dia naik ke atas, kalau kita lihat dia masih sideways. Sideways naik lagi, sideways baru ujung-ujungnya si bull support band-nya yang ngikutin ke atas. Nah, jadi ada probability seperti itu juga ya. Harapan gua sih terjadi seperti di sini ya di 2015-16 di mana dia naik sideways, naik lagi, sideways baru si bull support band-nya ngikutin ya. Tapi ya kalau kita mau ngomong ada juga kemungkinan seperti yang ini ya, di mana dia naik, dites dulu langsung ke bawah gitu ya. Jadi siap-siap dengan dua skenario tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Dan selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Ini tutup dulu ya. Kita geser ke indeks dolar dan sekarang ada di 101,78 ya. Artinya apa? Kemarin setelah dia daily close di bawah dari 102,05, sekarang sepertinya mulai berubah menjadi resisten untuk indeks dolar. This is good. Ini literally yang kita harapkan dari indeks dolar. Semoga saja sekarang dia akan bikin movement lagi seperti ini ya. Dia mau retest lagi boleh, tapi yang penting reject lagi dan lanjut membuat lower low. Karena hari ini technically speaking belum membuat lower low karena masih lebih rendah karena weeknya masih lebih tinggi dibandingkan pada tanggal 18 Januari kemarin ya. Jadi overall seperti itu untuk indeks dolar. Dan untuk ya bisa dibilang itu ending juga dari urusan makronya lah ya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian buy limit. Nah, tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gue harus ingatkan bahwa DCWT ini dan semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Lalu selain dari itu juga, buat lo ingin mendukung TCI ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau bisa juga menggunakan link referral kit di bawah. Lo bisa pilih ada berbagai macam exchanger kelas dunia yang lo bisa pakai. Ya. Selain dari itu juga, jangan lupa bahwa untuk TA tentunya lebih bagus lagi kalau kita campurin dengan fundamental. Ya, tapi untungnya karena beberapa hari ke belakang ini masih nggak ada yang terlalu penting, jadi hari ini dan sampai besok kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana kita bisa lihat di sini Bybit sedang ada event baru yang bernama Southeast Asia USDT Airdrop for All. Nah, di sini kita bisa mendapatkan total hadiah mencapai 23.500 USDT. Event ini berlangsung dari tanggal 12 Januari sampai tanggal 31 Januari. Jadi masih ada waktu ya. Dan sesuai dengan namanya, ini hanya untuk yang di Southeast Asia, lebih tepatnya di Indonesia, Thailand, dan Philippines. Cara kerjanya seperti apa? Sangat simple sekali ya. Buat lo yang belum punya akun di Bybit, silakan bisa sign up dan langsung mendapatkan 2 USDT hanya dengan sign up saja dan KYC level 1 ya. Ini lagi-lagi siapa cepat dia dapat ya. Hanya 500 orang saja yang pertama melakukan sign up mendapatkan 2 USDT. Selanjutnya ada juga first time deposit ya. Untuk kalian yang belum melakukan deposit di sini, kalian bisa mendapatkan juga 10 USDT apabila kalian melakukan deposit yang lebih dari 50 USDT setelah 7 hari ya. Dan juga ini harus via P2P yaitu peer to peer. Dan ini hanya untuk 1000 depositor pertama. Dan dapatkan juga 10 USDT buat kalian yang trading volume secara futures ya lebih dari 50.000 USDT ya, dan terserah pair apapun juga, lagi-lagi untuk 1000 orang pertama. Dan yang terakhir trade spot dan mendapatkan 5 USDT dengan pair di sini kita bisa lihat BTC, Ethereum, PSG, Barcelona kayaknya ya, Juventus, AC Milan dan seterusnya ya. Dan kalau kita lihat di sini volumenya at least 100 USDT ya. Dan kalau ini untuk 500 pengguna pertama. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang tertarik silahkan bisa ikutan ya. Cukup mudah dan event ini kita bisa lihat kerjasamanya dengan ya beberapa fan token seperti PSG, Barcelona dan seterusnya ya. Jadi jangan lupa untuk selalu trade di Bybit.
Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat dalam beberapa hari terakhir dia membentuk pola-pola candle yang cenderung lebih menunjukkan kemungkinan ke koreksi ya. Kalau kita lihat di sini walaupun tanggal 21 ini masuknya masih bullish ya, tapi ini masuknya ke bullish pin bar. Jadi artinya ada tekanan yang cukup tinggi dari para sellers di sini ya, terutama setelah dia kena si upper band di sini ya sekitar 23.300-an. Lalu untuk kemarin, tanggal 22-nya, kita bisa lihat dia membentuk suatu spinning top. Nah, spinning top ini menunjukkan bahwa ada kegalauan dalam market. Mereka bingung nih mau naik atau turun. Jadi, lagi-lagi, kalau gue pribadi dalam di price range ini kita lebih baik netral aja, nggak perlu ambil posisi apapun. Kita tunggu sampai dia retest antara ke resisten atau support di sini. Ya, lagi-lagi kalau menurut gue pribadi lebih make sense dan lebih sehat kalau dia koreksi sebenarnya ya. Jadi, andaikan terbentuk setup posisi long di sini, retest 1, retest 2 di 21.500-an, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Nah, posisi long ini nanti target TP-nya ada dua ya. Target TP pertama yang lebih konservatif adalah struktur yang terbentuk di sini. Kemungkinan ya di daerah sini sekitar 22.800-an. Nah, untuk yang lebih agresif target TP-nya boleh pertimbangkan di 24.576 ya. Jadi itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini. Otomatis target TP-nya sama seperti tadi lah ya. Konservatif di 22.800 dan yang lebih agresif target TP-nya di 21.559. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Bitcoin. Untuk posisi spotnya nggak berubah dari kemarin tentunya ya. Buy limit pertama kita itu ada di 21.599 atau 21.300. Lo boleh pilih ya. Jadi buy limit pertama itu karena ini, dua struktur ini terlalu dekat. Jadi gue putuskan ini jadikan satu, tinggal lu pilih lu lebih prefer yang mana ya. Angka cantik mana yang lu lebih suka lah kesannya ya. Untuk buy limit kedua, lu bisa pertimbangkan di 20.774. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dan jangan lupa untuk posisi spot ini adalah posisi jangka panjang. TP-nya kapan? Ya, TP-nya kayak tadi tuh ya. Kayak tadi nih pas dia sudah di upper band sini nah kena TP. Nah, buat lo yang sudah akumulasi kemarin BTC di sini, ya lo hitung sendiri lah udah profit berapa saat TP di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita bisa lihat buat yang sudah buka posisi long kemarin karena retest 1, retest 2, sekarang profit tapi masih kondisinya tipis ya. Nah, target TP-nya sebenarnya kan salah satunya kita bisa pertimbangkan di sini ya, struktur yang baru terbentuk. Jadi kalau kemarin lu TP-nya di sini udah kena sih, harusnya udah kena TP dan profitnya ya nggak gede-gede amat tapi lumayan sekitar 2,18%. Ternyata lumayan ya, nggak kecil juga. Oke, jadi itu untuk posisi long yang sudah kena target TP. Nah, ya target TP konservatif minimal ya. Buat yang agresif otomatis masih jauh di 1780. Nah, untuk posisi short kita bisa pertimbangkan apabila ya si Ethereum ini ternyata gagal mempertahankan 1623. Kalau dia di close di bawah, retest 1, retest 2, nah kita bisa pertimbangkan buka posisi short dengan target TP-nya di 1567 ya. Jadi itu untuk posisi futures di Ethereum. Nah, untuk posisi spotnya sebenarnya buy limit pertama kita sudah kena ya, sudah dapat retest 2 kali. Hari ini kemungkinan bisa jadi ketiga kali juga. Nah, jadi ini buy limit pertama harusnya sudah kena. Buy limit kedua yaitu di 1567 ya, dan buy limit ketiga di 1519. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi di Ethereum. Secara struktur is doing good ya, membuat higher high, higher low, higher high. Dan semoga saja ya, PR terbesar dari Ethereum adalah jangan sampai daily close di bawah dari 1567. Karena kalau dia daily close di bawah dari sini, artinya strukturnya pecah ya. Oke, dan sekarang kita masuk ke Matic. Nah, untuk Matic kita bisa lihat kemarin terjadi retest di resisten dan juga di support secara bersamaan. Nah, maka dari itu, pada hari ini kita bisa pending order dua-duanya sebenarnya ya. Bisa posisi long dan juga bisa posisi short ya. Nah, buat posisi shortnya tentunya kita bisa pertimbangkan untuk pending order di 1,018 atau biar lebih gampang di 1,02 lah ya. Nah, apabila terjadi lagi retest di sini, maka posisi short dengan target TP di 98 sen ya. Nah, untuk posisi longnya tentunya tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest di 98 sen,
kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di $1 lebih 2 sen ya. Jadi overall seperti itu untuk posisi futures di Matic, quite simple ya. Sebenarnya ada satu lagi sih ya. Ada satu lagi setup posisi short apabila pada hari ini dia jebol. Kalau dia jebol ke bawah, retest 1, retest 2 di sini kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP di 92 sen ya. Dan selain dari itu juga karena kemarin bisa bertahan di sini, maka kemungkinan ini menjadi double top pun semakin berkurang. Ya, semoga saja harapan gua sih dia nggak perlu sampai ke daerah 92 sen. Kalau bisa cuma mantul di sini dan lanjut membuat higher high. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic dan untuk posisi spotnya bisa dibilang ya nggak ada perubahan sih ya. Buy limit pertama yaitu di 98 sen, buy limit kedua itu di 92 sen, dan buy limit ketiga itu di 86 sen ya. Secara struktur is doing good, cuman ada sedikit sedikit concernnya adalah ini menjadi double top ya. Makanya penting untuk Matic bisa mempertahankan daerah 98 sen ini. Oke, dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano, terakhir kali kita bahas adalah posisi long yang terbentuk pada tanggal 21 dan kemarin pada tanggal 22 ya. Karena retest 1, retest 2, maka buat lo yang sudah memang tertarik untuk buka posisi long harusnya sudah punya ya. Dan sekarang sedang dalam keadaan profit di angka berapa persen ya? Di 3,39%, not bad. Nah, target TP di mana? Target TP-nya sesuai dengan pembahasan kita, yaitu di upper band. Nah, tetapi seperti yang kita bisa juga di sini, dia sudah berconfluence dengan CMA 200 juga. Jadi buat lo yang pengen juga di 200, boleh aja ya. Jadi itu kondisi untuk posisi long di Cardano. Walaupun sekarang ya jujurnya masih overbought sih ya. Jadi hati-hati juga di situ ya. Apabila nanti mulai mendekati lagi ke 36 sen, nggak sampai kena 200 ya, mungkin boleh pertimbangkan TP duluan sebelum dia malah jadi cut loss gitu ya. Nah, selanjutnya adalah posisi short. Nah, posisi short ini kita bisa pertimbangkan apabila dia terjadi retest 1, retest 2 di MA 200. Nah, kalau terjadi retest 1, retest 2 di MA 200, maka kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP kita itu di 36 sen ya. Jadi overall seperti itu untuk posisi futures di Cardano. Untuk posisi spotnya ya otomatis tidak ada perubahan yang signifikan ya karena belum ada perubahan price range. Jadi buy limit pertama di 36 sen, buy limit kedua bisa pertimbangkan di 33 sen ya. Secara struktur juga oke, dia membuat higher high, higher low, higher high. Nah, PR-nya jangan sampai tembus di struktur 32 sen ya. Karena kalau sampai dia tembus dari sini, nah, artinya apa? Strukturnya pecah, ya. Dan ya kalau gua sih harapan jangan sampai kena lah 32 sama sekali. Karena kalau seandainya dia kena seperti ini, ya. Nah, ini masih ada kemungkinan dia bisa menjadi head and shoulders, which is not good juga. Jadi, PR-nya lebih baik dia kalau sampai memantul antara di 36 sen atau di 33 sen. Oke, dan yang terakhir kita geser ke Solana. Dan congratulations buat lo yang sudah nonton DCWT dan memang tertarik untuk buka posisi short. Dari tanggal 21 kemarin harusnya sudah punya posisi. Karena retest 1, retest 2 di sini. Nah, enaknya cuma nunggu sehari aja, langsung besoknya kena target TP di tanggal 23 Januarinya. Tanggal 22 Januarinya ya. Nah, jadi buat kalian yang sudah ambil posisi di situ, sekarang harusnya sudah dalam keadaan profit sebesar berapa nih? Wow, not bad, 9,12%. Ya, jadi sekali lagi congratulations buat lo yang sudah buka posisi di situ dan sudah kena target TP. Nah, selanjutnya sebenarnya bisa aja kita buka posisi long ya. Pada hari ini kita bisa pending order tepatnya ya. Pending order posisi long karena sudah terjadi retest 1 pada kemarin ya, pada tanggal 22. Nah, apabila terjadi retest lagi hari ini ya, otomatis kita bisa buka posisi long dengan target TP di $25 lebih 90 sen. Tetapi ya, resikonya tentunya lebih besar kalau kita buka posisi long karena kenapa? Seperti yang kita bisa lihat di sini, RSI masih overbought di atas dari 70 dan kalau kita lihat Bitcoin secara price action cenderung ada kemungkinan koreksi ke bawah. Nah, kalau dia koreksi ke bawah, otomatis Solana ikutan ketarik juga. Ya, jadi makanya gue bilang posisi longnya cenderung lebih beresiko. Ya, bukannya nggak boleh dibuka, tapi lo harus tahu dulu resikonya cenderung lebih besar. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futuresnya. Untuk spot seperti yang gue sudah bahas dari kemarin-kemarin, gue nggak pegang dulu karena secara fundamentalnya masih bermasalah. Ya, terutama untuk urusan Alameda Research yang memegang 13, something persen dari circulating supply si Solana itu sendiri. Ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini, dan kita akan tutup ya. Sebelum kita tutup seperti biasa gue ingatkan jangan pakai uang panas, itu aturan pertama dan yang paling penting. Dan yang kedua jangan sampai over leverage, karena kalau kita terlalu over leverage, seringkali posisi spot kita yang sudah lama-lama kita perjuangkan malah hancur juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.